Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Agustina dengan NIM G1D020002 dari kelas B. Di video statistika matematika ini akan menjelaskan mengenai estimasi titik. Pada estimasi titik akan membahas beberapa materi, yaitu teori estimasi, metode momen, maksimum likelihood, estimator, metode kuadrat terkecil, dan estimator bias. Sebelum membahas lebih jauh mengenai teori estimasi, maka perlu kita lihat analogi berikut ini, seperti di samping. Jika kita mempunyai suatu populasi, maka setiap elemen dalam populasi ini mempunyai kemungkinan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Nah, jenis pengambilan sampel ini itu disebut random sample, karena mempunyai kemungkinan yang sama untuk terpilih dalam sampel. Lalu, statistik dari random sample ini nantinya akan kita estimasi. Nah, selanjutnya, estimasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada estimasi selang, dan yang kedua ada estimasi titik. Estimasi titik ini selalu berada dalam estimasi selang. Lalu dalam pengambilan keputusannya ada dua pendekatan. Yang pertama dengan pendekatan teori keputusan, yaitu estimasi berdasarkan kombinasi informasi dan aspek lain yang relevan. Lalu yang kedua ada pendekatan klasik, yaitu estimasi berdasarkan informasi sampel dari populasi berdistribusi tertentu. Ada beberapa metode yang nantinya akan digunakan. Yang pertama ada metode momen, yang kedua ada metode maximum likelihood, yang ketiga metode least square, dan yang keempat estimator bias. Nah, ada beberapa hal dalam estimasi yang nantinya akan kita gunakan. Dalam statistika dasar sudah tidak asing lagi mengenai beberapa hal ini. Yang pertama mengenai parameter, yang kedua ada statistik, yang ketiga ada estimator, dan yang keempat ada estimasi. Selanjutnya di sini ada hubungan antara estimasi titik dan parameter yang tidak diketahui. Jadi, parameter yang tidak diketahui atau disimbolkan dengan theta mempunyai distribusi peluang fx, theta. Nah, ketika ada distribusi peluang ini, maka akan dilakukan observasi data dengan sampel X1 sampai dengan Xn. Sampel ini nanti akan diestimasi dan disebut dengan estimasi titik atau theta bertopi, di mana ini adalah statistiknya. Statistik theta bertopi ini merupakan penduga terbaik dari parameter theta. Berikut ini ada beberapa contoh estimasi. Yang pertama ada sampel normal, estimasi rata-rata mu, sampel normal dan estimasi standar deviasi sigma, sampel Poisson, estimasi rate lambda, sampel binomial, estimasi peluang P, dan estimasi peluang P. Selanjutnya, estimasi titik ini digunakan untuk menentukan suatu nilai dugaan untuk parameter populasi. Lalu bagaimana mengestimasi parameter populasi theta, dan juga bagaimana mengetahui bahwa penduga atau estimator yang didapatkan merupakan estimasi yang baik. Nanti kita akan lihat. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa ada beberapa metode estimasi. Yang pertama ada metode momen, yang kedua ada metode maximum likelihood, yang ketiga ada metode kuadrat terkecil atau least square, dan yang keempat ada estimator bias. Yang pertama ada metode momen. Metode momen merupakan metode tertua dalam estimasi titik. Prinsip metode momen ini yaitu estimator ditentukan dengan menyamakan K momen sampel pertama dengan
K momen populasi yang bersesuaian. Atau dengan rumus seperti ini, MK aksen sama dengan mu K aksen, di mana ini merupakan momen sampel pertama dan ini merupakan momen populasi. Lalu, momen sampel ke K dari suatu himpunan pengamatan X1, X2, sampai Xn adalah rata-rata dari pangkat K mereka. Sehingga bisa ditulis MK aksen sama dengan sigma XI pangkat K dari I sama dan untuk I sama dan 1 sampai N dibagi N. Lalu, mu K aksen sama dengan ekspektasi dari X pangkat K sama dengan momen X aksen di mana T sama dan 0. Untuk K sama dengan 1, 2 sampai dengan P, dan P banyaknya parameter populasi. Nah, berikut ada contoh agar pemahaman kita lebih bagus, di mana kita lihat example 13. Diberikan sebuah sampel acak dengan ukuran N dari populasi yang seragam dengan beta sama dan 1. Gunakan metode momen untuk memperoleh formula atau persamaan estimasi parameter alpha. Nah, berikut adalah solusi atau penyelesaiannya. Persamaan yang harus kita gunakan untuk menyelesaikan ini adalah mu1 aksen sama dengan M1 aksen sama dengan mu1 aksen, di mana M1 aksen sama dengan X bar dan mu1 aksen sama dengan alpha plus beta per 2 sama dengan alpha plus 1 per 2. Seperti pada soal bahwa diketahui beta sama dengan 1, jadi ketika kita substitusi maka akan menjadi alpha plus 1 per 2. Nah, karena M1 aksen sama dengan X bar, dan maka mu1 aksen ini akan sama dengan X bar juga, sehingga X bar sama dengan alpha plus 1 per 2. Kita juga bisa tuliskan, maka kita bisa tuliskan estimasi dari alpha sama dengan alpha topi atau estimasi dari alpha sama dengan 2X bar min 1. Jadi ini tinggal dipindah ruas, maka didapatkanlah estimasi dari alpha sama dengan 2X bar min 1. Selanjutnya ada definisi 1, di mana ini membahas mengenai distribusi seragam. Sebuah variabel acak X mempunyai distribusi seragam yang disebut sebagai variabel acak seragam yang kontinu jika dan hanya jika mempunyai kepadatan peluang seperti berikut, di mana U, X, alpha, B sama di mana 1 per beta dikurangi alpha untuk A kurang dari X kurang dari B, dan 0 untuk yang lain. Selanjutnya ada pula teorema 1, di mana rata-rata dan variansi dari distribusi seragam diberikan sebagai berikut. Mu atau rata-rata sama dengan alpha ditambah beta per 2, dan sigma kuadrat atau variansi sama dengan 1 per 12 kali beta dikurangi alpha pangkat 2. Berikut ini pembuktian untuk teorema 1. Untuk membuktikan bahwa mu 1 sama dengan alpha plus beta per 2, sudah diketahui bahwa mu K aksen sama dengan ekspektasi dari X pangkat K, sehingga mu 1 aksen sama dengan ekspektasi dari X pangkat 1. Sehingga mu 1 aksen sama dengan ekspektasi dari X. Jika diingat kembali, ekspektasi dari X mempunyai rumus integral dari min tak hingga sampai tak hingga X kali fx dx. Karena diketahui batasnya dari alpha sampai beta, maka kita substitusi batasnya, dan fx kita ganti dengan 1 per beta min alpha dikali dx. Sehingga 1 per b min alpha ini bisa kita keluarkan karena tidak mengandung variabel x, lalu dikali dengan integral dari alpha sampai beta x dx. Sehingga menjadi 1 per beta min alpha dikali setengah x kuadrat. Ini turunan dari x
integral dari X, lalu kita substitusi batasnya sehingga menjadi 1 per beta min alpha dikali beta kuadrat dikurangi alpha kuadrat per 2. Sehingga lalu kita ubah menjadi, kita jabarkan beta kuadrat min alpha kuadrat sehingga menjadi beta min alpha dikali beta plus alpha. Nah, yang ini kita bisa coret dan yang ini, sehingga tersisa alpha plus beta per 2, sehingga terbukti mu1 aksen sama dengan alpha plus beta per 2. Selanjutnya untuk mencari variansi atau sigma kuadrat, yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu mengetahui ekspektasi dari X kuadrat. Sama seperti rumus yang tadi, maka ekspektasi dari X kuadrat adalah integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari min tak hingga sampai tak hingga, dari min tak hingga sampai tak hingga X kuadrat kali fx dx. Batas integralnya kita masukkan seperti yang tadi, lalu fx-nya kita ganti sehingga menghasilkan integral dari alpha sampai beta X kuadrat dikali 1 per beta min alpha dx. Lalu 1 per beta dikurangi alpha bisa kita keluarkan karena tidak mengandung variabel X, sehingga menjadi 1 per beta min alpha dikali integral dari alpha sampai beta X kuadrat dx. Kita integralkan sehingga menjadi 1 per 3 X pangkat 3 dan batas alpha sampai beta. Sehingga menjadi 1 per beta min alpha dikali 1 per 3 X pangkat 3 dengan batas alpha sampai beta. Kita substitusi batasnya sehingga menghasilkan beta pangkat 3 dikurangi alpha pangkat 3 dibagi 3 dikali beta min alpha. Sehingga jika kita jabarkan hingga hasilnya seperti ini. Lalu setelah kita dapatkan ekspektasi dari X2, maka kita bisa membuktikan variansinya atau sigma kuadrat, di mana rumusnya ekspektasi dari X2 dikurangi ekspektasi dari X kuadrat, dikuadratkan. Sehingga kita substitusi, di mana sudah kita ketahui juga nilai dari ekspektasi dari X, tinggal kita kuadratkan nanti, sehingga jika dijabarkan hasilnya menjadi seperti ini. Lalu, penyebutnya kita samakan, yang di sini kita kalikan 4 sehingga menjadi seperti ini, yang di sini kita kalikan 3 sehingga menjadi seperti ini. Lalu kita bisa operasikan, kita kurangkan sehingga hasilnya tersisa b kuadrat min 2 alpha dikali beta ditambah alpha kuadrat per 12. Nah, bentuk ini bisa kita tulis juga sebagai alpha min beta kuadrat per 12, sehingga terbuktilah variansi atau sigma kuadrat sama dengan 1 per 12 kali alpha min beta kuadrat. Selanjutnya ada contoh lagi, di mana diberikan sebuah sampel acak dan ukuran N dari populasi gamma, gunakan metode momen untuk memperoleh formula atau persamaan dari estimasi parameter alfa dan beta. Nah, sebelum kita selesaikan soal yang tadi, kita harus melihat definisi 2 dulu mengenai distribusi gamma. Sebuah variabel acak X mempunyai distribusi gamma yang disebut sebagai variabel random gamma jika dan hanya jika kepadatan peluangnya seperti berikut. Gx alpha, beta, di mana 1 per beta pangkat alpha kali gamma kali alpha dikali X pangkat alpha min 1 dikali E pangkat min X per beta untuk X lebih dari 0, dan 0 untuk yang lain, di mana alpha lebih dari 0 dan beta lebih dari 0. Ada teorema 3 juga, di mana mengatakan rata-rata dan variansi dari distribusi gamma adalah sebagai berikut.
di mana rata-rata atau mean alfa kali beta dan variansi sigma kuadrat sama dengan alfa kali beta kuadrat. Nah, pembuktiannya dari teorema 2 didapat dengan R sama dengan 1 dan R sama dengan 2, maka didapat mu 1 aksen sama dengan beta dikali gamma kali alfa plus 1 dibagi gamma kali alfa sama dengan alfa beta. Jadi mu 1 aksen sama dengan alfa kali beta, dan mu 2 aksen sama dengan beta pangkat 2 dikali gamma dikali alfa tambah 2 dibagi gamma kali alfa. Gamma kali alfa sama dengan alfa dikali alfa plus 1 dikali beta kuadrat. Jadi rata-ratanya sama dengan alfa kali beta dan variansinya sigma kuadrat sama dengan alfa kali beta kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya, rumus variansi sigma kuadrat sama dengan alfa kali beta kuadrat bisa dilihat seperti berikut, di mana jika dikalikan maka akan menjadi alfa kuadrat ditambah alfa dikali beta kuadrat dikurangi alfa kali beta kuadrat, maka sama dengan alfa kuadrat kali beta kuadrat ditambah alfa kali beta kuadrat dikurangi alfa kuadrat beta kuadrat. Ini bisa kita coret sehingga menghasilkan atau menyisakan alfa kali beta kuadrat. Lalu selanjutnya, mu aksen sama dengan ekspektasi dari X. Karena merupakan variabel acak yang kontinu, maka akan diintegralkan, di mana akan menjadi integral dari 0 sampai tak hingga dari X1 per beta pangkat alfa kali gamma kali alfa dikali X pangkat A-1 dikali E pangkat min X per beta kali dx sama dengan alfa kali beta. Lalu mu 2 aksen sama dengan ekspektasi dari X kuadrat sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga X kuadrat 1 dibagi beta pangkat alfa kali gamma kali alfa dikali X pangkat alfa min 1 dikali E pangkat min X per beta dx sama dengan alfa dikali alfa plus 1 dikali beta kuadrat. Nah, maka M1 aksen sama dengan alfa dikali beta dan M2 aksen sama dengan alfa dikali alfa plus 1 dikali beta kuadrat. Nah, dengan rumus yang tadi, maka kita bisa menyelesaikan soal atau contoh 14 tersebut. Berikut penyelesaiannya. Dan persamaan yang kita sudah punya, maka M1 di mana M1 aksen sama dengan mu1 aksen dan M2 aksen sama dengan mu2 aksen, di mana M1 aksen sama dengan alfa kali beta dan M2 aksen sama dengan alfa dikali alfa plus 1 dikali beta kuadrat. Sehingga M1 aksen sama dengan alfa beta dan M2 aksen sama dengan alfa dikali alfa plus 1 dikali beta kuadrat. Dan penyelesaian untuk alfa dan beta dan mengikuti formula estimasi dua parameter dari distribusi gamma, maka didapatkan alfa bertopi sama dengan M1 aksen kuadrat dibagi M2 aksen dikurangi M1 aksen kuadrat, dan untuk beta sama dengan M2 aksen dikurangi M1 aksen kuadrat dibagi M1 aksen. Karena M1 aksen sama dengan sigma xi untuk i sama dengan 1 sampai n per n sama dengan x bar, dan M2 aksen sama dengan sigma xi kuadrat untuk i sama dengan 1 sampai n dibagi n, maka bisa kita tuliskan alfa topi atau estimasi dari alfa, di mana rumusnya seperti ini. Kita tinggal substitusi M1 sama dengan X bar, maka menjadi X bar kuadrat, lalu bawahnya M2
M2 aksen dikurangi M1 aksen kuadrat, tinggal kita substitusi ini, di mana M2 sama dengan ini, dan M1 sama dengan X bar dikuadratkan. Lalu untuk N di sini kita pindah ruaskan ke atas, sehingga menjadi seperti ini. Lalu untuk beta bertopi atau estimasi dari beta juga tinggal kita substitusi, di mana M2 sama dengan ini, dan untuk M1 sama dengan X bar, lalu dikuadratkan, dibagi dengan M1 aksen, yaitu X bar. Seperti ini. Maka seperti inilah penyelesaiannya, atau estimasi dari alfa dan beta. Contoh selanjutnya yaitu diberikan suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi berdistribusi eksponensial. Gunakan metode Momon untuk mengestimasi parameter theta. Diketahui fx sama dengan 1 per theta dikali x, diketahui fx di mana 1 per theta dikali e pangkat min x per theta untuk x lebih dari 0 dan 0 untuk yang lain. Selanjutnya ada definisi 3 mengenai distribusi eksponensial, di mana menyatakan sebuah variabel acak x mempunyai distribusi eksponensial yang disebut sebagai variabel acak eksponensial jika dan hanya jika kepadatan peluangnya seperti berikut. Gx, theta sama di mana 1 per theta dikali e pangkat min x per theta untuk x lebih dari 0 dan 0 untuk yang lain, di mana theta ini lebih dari 0. Selanjutnya ada korelari 1, rata-rata dan variansi dari distribusi eksponensial adalah sebagai berikut, di mana rata-rata atau mu sama dengan theta dan sigma kuadrat atau variansinya sama dengan theta kuadrat. Lalu mu satu aksen sama dengan ekspektasi dari x, kemudian kita cari dengan integral dari 0 sampai tak hingga x 1 per theta dikali e pangkat min x per theta dx maka sama dengan theta. Karena seperti yang tadi sudah kita ketahui bahwa M1 aksen sama dengan mu1 aksen, karena M1 aksen sama dengan X sigma XI untuk I sama dengan 1 sampai N dibagi N, dan mu1 aksen sama dengan theta, maka estimasi dari theta sama dengan X bar. Berikut ini pembuktian untuk mu1 aksen sama dengan theta. Mu1 aksen sama dengan ekspektasi dari X, di mana rumusnya seperti berikut. Integral dari 0 sampai tak hingga, karena ingat batasnya itu lebih dari 0. Awalnya min tak hingga sampai tak hingga, tapi karena untuk X lebih dari 0, jadi batasnya kita ubah menjadi 0 sampai tak hingga. X fx dx. Lalu kita substitusi fx sama dengan ini, sama dengan 1 per theta kali e pangkat min x per theta, sehingga seperti ini. Lalu 1 per theta bisa kita keluarkan karena tidak mengandung variabel x, sehingga menjadi seperti ini. Kita misalkan untuk mempermudah pengintegralan, kita misalkan x per theta sama dengan w, sehingga jika kita ubah x sama dengan theta w. Lalu kita turunkan dw per dx sama dengan 1 per theta, jika kita ubah menjadi dw sama dengan 1 per theta kali dx. Jika diubah menjadi dx, maka dx sama dengan theta dikali dw. Selanjutnya, kita substitusi ke persamaan yang ini, sehingga menghasilkan 1 per theta kali integral 0 sampai tak hingga, x-nya kita ganti dengan theta dikali w, dan e pangkat min w, di mana w ini sama dengan x per theta. Lalu dx kita ganti dengan theta dikali dw. Sehingga didapatkan, ini bisa kita coret, lalu ini kita keluarkan theta di sini, sehingga menjadi seperti ini. Lalu integral 0 sampai tak hingga w pangkat 2 min 1 dikali e pangkat min w dw itu bisa kita ubah
ke dalam bentuk gamma kali alfa, dengan alfa di sini sama dengan 2, sehingga menjadi theta dikali gamma kali 2. Sehingga gamma 2 ini bisa kita ubah menjadi 2 min 1 faktorial. Sehingga menjadi theta dikali 2 min 1 faktorial, hasilnya sama dengan theta. Sehingga terbukti mu 1 aksen sama dengan theta. Selanjutnya ada metode maksimum likelihood. Jika X1, X2, sampai Xn adalah nilai-nilai pengamatan dari suatu sampel acak dari populasi dengan parameter theta, maka fungsi likelihood sampel diberikan sebagai berikut. L besar atau likelihood dari theta sama dengan F X1, X2, sampai dan Xn, theta. Metode ini meliputi memaksimumkan fungsi likelihood berkaitan dengan theta. Contohnya, diberikan suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi berdistribusi eksponensial. Gunakan metode maksimum likelihood untuk mengestimasi parameter theta. Fx sama di mana 1 per theta kali E pangkat min X per theta untuk X lebih dari 0 dan 0 untuk yang lain. L theta sama dengan Fx1, X2, sampai Xn, theta, sama dengan Fxi, theta dari I sama dengan 1 sampai N. Maka, jika kita substitusi 1 per theta pangkat N dikali min 1 per theta kali sigma Xi untuk I sama dengan 1 sampai N. Maka sama dengan theta pangkat min N, ini kita bisa rubah. Tadinya kan ini theta pangkat min 1, lalu dikali dan N sehingga menghasilkan theta pangkat min N. Lalu dikali E pangkat 1 per theta dikali sigma Xi untuk I sama dengan 1 sampai N. Selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk logaritma natural sehingga menjadi ln L theta sama dengan min N dikali ln theta dikurangi 1 per theta dikali sigma Xi untuk I sama dengan 1 sampai N. Lalu kita turunkan dog ln L theta dibagi dog theta sama dengan min N per theta ditambah 1 per theta kuadrat dikali sigma Xi untuk I sama dengan 1 sampai N. Jadi tinggal kita turunkan tetanya ya. Sehingga didapatkan dog ln L theta dibagi dog theta sama dengan 0. Sama dengan N dibagi min N per theta ditambah 1 per theta kuadrat dikali sigma Xi sama dengan untuk I sama dengan 1 sampai N sama dengan 0. Maka didapatkanlah estimasi dari theta bertopi sama dengan Xp sama dengan X bar. Selanjutnya ada dua contoh untuk lebih memperdalam pengetahuan kita bisa dikerjakan. Lalu metode yang ketiga yaitu metode least square atau metode kuadrat terkecil. Metode least square ini digunakan untuk estimasi parameter suatu fungsi dengan parameter yang linier. Nah, metode least square ini dilakukan dengan meminimumkan jumlah kuadrat error atau simpangannya. Nah, metode least square ini juga banyak digunakan pada estimasi parameter regresi linier. Persamaan atau rumus untuk metode least square ini yaitu YI sama dengan alpha ditambah beta XI ditambah EI atau epsilon I. Epsilon I kuadrat, di mana epsilon ini merupakan error atau simpangannya. Epsilon I kuadrat sama dengan YI min alpha min beta XI kuadrat. Jadi tinggal kita pindah ruaskan, lalu kita kuadratkan sehingga menghasilkan seperti ini. Sehingga fungsi jumlah kuadrat error
atau dilambangkan dengan Q besar. Jadi Q besar sama dengan sigma epsilon I kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai N sama dengan sigma YI dikurangi alpha dikurangi beta XI kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai N. Jika kita turunkan, dou Q per dou alpha sama dengan 0 dan dou Q per dou B sama dengan 0. Lalu selanjutnya ada persamaan normal, di mana sigma YI untuk I sama dengan 1 sampai N sama dengan alpha N ditambah beta dikali sigma XI untuk I sama dengan 1 sampai N. Dan sigma XI YI untuk I sama dengan 1 sampai N sama dengan alpha dikali XI untuk I sama dengan 1 sampai N ditambah beta dikali XI kuadrat dikali sigma XI kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai N. Ini adalah bentuk persamaan normal. Nah, sehingga kita bisa dapatkan estimasi dari B atau B topi sama dengan N dikali sigma XI-YI untuk I sama dengan 1 sampai N dikurangi sigma XI untuk I sama dengan 1 sampai N dikali sigma YI untuk I sama dengan 1 sampai N dibagi N dikali sigma XI kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai N dikurangi sigma XI untuk I sama dengan 1 sampai N. Dan untuk estimasi alpha atau alpha topi sama dengan seperti ini. Sekian untuk penjelasan dari video mengenai estimasi titik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.